Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 16. Jadi, ada garis QR. QR itu berarti ini ya. QR itu menyinggung lingkaran pusat O, 3. Kemudian, jadi 3 itu adalah jari-jarinya. Jadi ini ke sini itu adalah 3. Di titik Q, jika sudut QPR QPR berarti yang ini QPR itu adalah nilainya sama dengan QRP. Oke, berarti yang sudut sini ya itu nilainya sama. Berarti kita tahu bahwa sisi kedua segitiga sama ya itu ya. Kemudian panjang QS. Oke, yang ditanyakan adalah QS-nya. Oke, yang pertama kita tahu bahwa OP itu berarti sama dengan OQ, yaitu jari-jari bernilai 3 cm. Kemudian dikatakan poin kedua adalah sudut QPR itu sama dengan sudut QRP. Sehingga kita tahu QR itu akan sama dengan PQ yang bagian ini, atau kita pakai warna yang baru. Jadi QR sama RQ itu sama. Dan kita kan tahu nih kalau QR itu kan ada jari-jari. Berarti rumusnya bisa kita tulis atau nilainya bisa kita tulis 2 kali jari-jari. Ya kan? Berarti 6 cm sisinya. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa QR itu menyinggung lingkaran O, 3 atau O, R. Jadi kita tahu bahwa QR, kita hapus dulu ya. QR itu bernilai tegak lurus dengan PQ. Jadi ini karena menyinggung dia akan tegak lurus. Jadi kita bisa lihat ada segitiga PQR yang ini, segitiga PQR, siku-siku di Q. Sehingga apa? Kita bisa mencari sisinya menggunakan Pitagoras. Tapi tadi ini kan kita udah dapat nih, berarti 6 cm. Yang ini kan sama ya, berarti 6 cm. Maka kita harus mencari sisi yang belum diketahui, yaitu sisi PR. Jadi langkah keempat kita cari sisi PR menggunakan Pitagoras. Karena itu merupakan sisi miring, berarti kita jumlahkan kedua sisinya. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sehingga didapatkan 6 kuadrat plus 6 kuadrat, maka dapat PR sama dengan akar dari 72. Atau kalau kita bisa sederhanakan, 72 itu 36 kali 2 ya, berarti 6 akar 2 cm. Itu adalah nilai dari PR-nya. Oke, sampai situ dulu ya. Kemudian, dari situ kita bisa lihat bahwa kita hapus dulu. Ada PSQ. Ini PSQ itu menghadap diameter dari lingkaran. Jadi dia tuh ngadep ke diameter lingkaran nih. Nah, berarti gimana?
Berarti kita tahu kalau yang berhadapan itu kan nilainya 90 ya. Berarti dari situ kita tahu bahwa sudut PSQ yang ini, yang menghadap ke lingkaran, itu bernilai sudah pasti 90 derajat. Sehingga kita tahu juga bahwa QS itu akan tegak lurus dengan QS, berarti yang ini itu akan tegak lurus dengan PR yang sini. Ya kan? Karena ini tegak lurus kan. Nah, oke, sampai situ dulu. Sehingga langkah berikutnya kita coba hitung luas dari segitiga PRQ. Kita hapus dulu PRQ. Kita hitung segitiganya. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah dikali alas. Alasnya berarti yang mana? Tadi kan ini bentuknya siku-siku di sini ya. Berarti alasnya adalah PQ dan tingginya adalah QR. Atau bisa juga setengah dikali PR sebagai alas dikali QS. Itu juga bisa, ya. Nah, dari sini, maka gimana? Dari sini kita bisa coret mungkin ya. Ini kan ada persamaan berarti sebentar. Kita bisa coret yang ini. Jadi kita fokusnya ke bagian yang rumus persamaan ini. Kemudian dari situ kita bisa coret ini. Nah, yang ditanyakan kan QS. Di sini ada unsur QS, berarti PQ dikali QR dibagi PR sama dengan QS. PQ kita sudah tahu belum? PQ itu diameter ya. Berarti 6. Kemudian QR itu sama tadi, berarti 6 juga. Lalu PR kita sudah tahu, 6 akar 2 sama dengan QS. Ini kita bisa coret, jadi QS sama dengan 6 per akar 2. Karena belum rasional, maka kita kalikan akar 2 per akar 2. Maka QS sama dengan 6 akar 2 dibagi 2. Coret berarti 3. Maka dapat 3 akar 2 cm. Apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya mana? B.